Bab 023. Mengenai uang amplop dari hasil pernikahan Faris dan Sari Kenmarip, Bu Siti belum sempat membukanya lantaran ia belum ada waktu. Ia disibukkan dengan pikiran-pikiran supaya bisa membuat Alia kembali patuh padanya dan akan menerimanya kembali tinggal di rumah besar itu. Tapi sayang, harapan cuma tinggal harapan. Nyatanya sang menantu telah berubah menjadi pembangkang dan berani melawan kata-katanya, padahal dulu menantunya itu sangatlah penurut dan lemah lembut jika bertutur kata, tapi sekarang. Bu Siti sedikit bicara saja sudah diancam mau dilaporkan ke polisi. Angkot berhenti tepat di depan kantor polisi, ketiganya pun turun, dan segera memasuki kantor polisi tersebut. "Pak, saya mau menemui anak saya. Namanya Faris dan Fahri," kata Bu Siti. "Tunggu sebentar Bu," ujar polisi yang ada di depan lalu mengkonfirmasi kedatangan Bu Siti pada polisi yang berjaga di dalam lapas. "Silahkan ikuti saya Bu," kata polisi tersebut lalu berlalu masuk lebih ke dalam. Bu Siti dan yang lain pun mengikuti langkah polisi tersebut. Mereka diarahkan di sebuah ruangan, ada 2 kursi panjang dan 1 meja panjang di tengah-tengahnya. Ketiganya pun duduk di salah satu kursi tersebut. "Tunggu sebentar Bu, nanti saudari Faris dan juga Fahri akan keluar," ujar polisi tersebut lalu meminggir dan berdiri di pojokan. 52. Benar saja, tak lama Faris dan juga Fahri pun keluar dengan didampingi 2 polisi. Mata Bu Siti pun mengembun saat melihat tampilan anak-anak kebanggaannya yang sangat amburadul. Ditambah memakai seragam tahanan membuat Siti ingin menangis kejer. Bagaimana bisa anaknya yang tadinya seorang pimpinan perusahaan kini jadi seorang tahanan? Sungguh, dunia seperti sedang mengerjainya. "Faris, Fahri anakku," lirih Bu Siti sambil menitikan air mata. "Ibu," jawab Fahri dan Faris lalu kompak memeluk sang ibu. Huhuhu. Pecah juga tangisan Bu Siti. "Bu, aku tidak betah Bu, tolong keluarkan kami dari sini Bu, kami kedinginan tinggal di dalam penjara. Sama sekali tidak ada alas untuk kami berbaring," keluh Fahri merengek. "Iya Bu, tolong tangguhkan kami bertiga. Jual semua perhiasan ibu untuk menjamin aku Mas Faris dan juga Sari Bu, kasihan Sari ia tengah mengandung anakku," sahut Faris yang juga merengek pada ibunya. Bu Siti pun melepaskan pelukannya. "Tidak ada emasnya Faris, Fahri, semua emas yang ibu kumpulkan sudah lenyap," lirih Bu Siti menjawab. "Apa? Bagaimana bisa Bu? Aku tahu kalau emas ibu banyak, istriku selalu membelikan ibu emas dan akan membelikannya lagi kalau ibu minta. Jual dululah Bu, nanti akan aku ganti dengan yang lebih baik, aku janji itu Bu. Tapi sekarang tolong keluarkan kami dulu Bu dari sini," kata Faris yang belum tahu perihal pengusiran keluarganya. "Bukan begitu Faris, kami diusir oleh Alia, dan semua emas dan harta benda milik kita disita oleh Alia sebagai pengganti uang yang kita curi dan kamu yang telah korupsi," kata Bu Siti sedih mengingat banyak emasnya yang tertinggal di kamarnya yang ada di rumah Alia. Apa? Alia mengusir ibu bapak dan juga Farah?" Faris kaget dan nampak tak percaya. 53. Faris sangat tercengang saat mendengar keluarganya telah diusir oleh sang istri. Faris menggeleng-gelengkan kepalanya karena merasa tak percaya, istri kalem dan penurutnya mampu mengusir keluarganya. "Iya, istrimu itu tega mengusir kami semua Faris, tanpa bisa membawa barang berharga yang selama ini ibu kumpulkan. Hanya pakaian lusuh yang kita bawa dari kampung yang dimasukkan ke dalam koper. Setelah itu, kami diusir layaknya gelandangan. Kemarin saat ibu, bapak dan adikmu datang ke rumah kembali dan meminta keadilan pada istrimu, malah kami hendak dibunuh oleh kakeknya Alia yang seram itu,
lelaki tua bangka itu menembak kami Faris, tetapi nasib beruntung masih memihak pada kami sehingga peluru itu meleset. Kata Bu Siti mengadukan semuanya pada sang putra. Faris semakin tercengang mendengarnya, tak menyangka keluarganya diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Alia benar-benar telah berubah Bu, dia berubah jadi istri durhaka. Ucap Faris menahan geram, ia sama sekali tak menyadari perubahan sikap istrinya karena ulahnya. Faris tahu kalau ia salah, tetapi kan ia sudah meminta maaf, ia dimaafkan lalu menerima pernikahan keduanya. Faris yakin, Sari akan bisa jadi adik madu yang baik untuk Alia. Sari pandai dalam segala hal, berbeda dengan Alia yang bisanya hanya memasak dan berdandan saja. Apa susahnya si istrinya itu menerima Sari? Toh Sari bisa dijadikan teman, Alia kan jarang keluar rumah. Pikir Faris Alia akan ada teman jika mau menerima Sari jadi adik madunya. Pikir dong Mas, Mbak Alia marah sampai begini itu karena kelakuan Mas yang selingkuh. Mas Faris ini sudah bagus punya istri Mbak Alia yang kaya raya, kenapa juga malah berselingkuh dengan Sari si pembantu sih. Jadi belangsak kita kan? Ucap Farah ikut nimbrung. Farah sadar kalau perubahan sikap kakak iparnya itu dipicu dengan pengkhianatan kakaknya Faris. Pak Bandi terlihat mengangguk menyetujui ucapan putri bungsunya. Hei Farah, kamu anak kecil tahu apa? Jangan ikut-ikutan pembicaraan orang dewasa. Tegur Bu Siti tidak suka, walau dalam hatinya membenarkan ucapan Farah, tapi entah mengapa Bu Siti seolah buta dengan yang Faris lakukan, toh dalam agam boleh kok lelaki punya istri lebih dari satu. 54. Apa yang dikatakan Farah benar Bu, ini semua karena Faris yang bermain api. Andai kamu tidak selingkuh Riz, pasti kita semua tidak diusir dari rumah, kamu dan Fahri pun juga tidak akan dipenjara. Bukankah Bapak pernah ingatkan kamu untuk tak bermain api di belakang Alia? Jadi beginilah akhirnya, kita semua terbakar sampai hangus bahkan jadi arang. Alia juga bilang, ia akan segera menggugat cerai kamu. Dan kita tidak akan dapatkan apapun harta darinya. Dan kita akan kembali menjadi miskin, bahkan lebih miskin dari dulu saat kamu belum menikah dengan Alia. Kita akan jadi gembel di jalanan. Sarkas Pak Bandi yang melimpahkan semuanya pada anaknya, Faris. Memang Farislah biang keroknya, andai Faris tak berselingkuh dengan Sari, pasti kehidupan mereka masih aman dan terjamin sampai tua. Tidak seperti sekarang, akan kembali ke setelan awal pabrik dan bahkan jadi calon gembel. Faris terperanjat kaget saat bapaknya bilang kalau istrinya akan menggugat cerai dirinya. Tidak mungkin Pak, Alia tidak mungkin menggugat cerai aku tahu secinta apa istriku padaku. Lagian ada calon anak kami yang masih dikandung Alia, jadi tidak mungkin Alia menceraikanku. Kata Faris menggeleng tak percaya. Ia menepis ucapan bapaknya. Cek, Faris. Pikir pakai otak, kesalahanmu itu fatal. Mainmu kurang rapi, andai kamu tak ceroboh selalu bermesraan dengan Sari, maka semua ini tak mungkin terjadi. Sambung Fahri yang ikut-ikutan menyalahkan adiknya. Walau Fahri kesal dengan Alia, tapi yang adik iparnya itu lakukan sangatlah mendasar. Adiknya telah salah, wajar kalau adik iparnya membalas, tetapi yang disayangkan semua keluarga terkena getahnya. Dirinya juga menjadi sasaran kemarahan Alia. Walau Fahri tahu alasan Alia mengapa bertindak begitu, tetap saja Fahri merasa dendam dengan adik iparnya tersebut. Seharusnya Alia tidak usah melaporkannya ke polisi juga, selama ini kan ia tak pernah mengusik adik iparnya, palingan juga sering nodong minta uang saja. Kalau begini kan Fahri jadi dendam dengan Alia, ingin sekali membalasnya saat keluar nanti. Walau tidak disebutkan siapa yang melaporkannya, tetapi Fahri tahu kalau adik iparnya lah yang melaporkannya. Memang siapa lagi kalau bukan Alia.
55. Bukankah yang mendatangkan polisi tersebut adalah Alia? Ya mau gimana lagi mas, abis Sari sangat menggoda, tak tahan aku melihat bongkahan bokong dan dadanya. Kita sama lelaki, pasti Mas Fahri tahu apa maksudku. Sanggah Faris membenarkan apa yang ia lakukan. Terserahlah, sekarang yang jelas, kita semua begini karena kamu yang selingkuh. Andai kamu tidak selingkuh, pasti hidup kita akan tetap aman. Kita masih tidur di kasur yang empuk dengan makan yang sudah tersaji di atas meja tanpa perlu bersusah payah. Tidak seperti dulu, yang makan cuma dengan lauk tempe dan tahu. Kata Fahri lagi sembari mendengus kesal. Pak Bandi dan Farah pun mengangguk membenarkan ucapan Fahri. Bu Siti juga nampak mengangguk sedikit, apa yang dikatakan suami dan putra pertamanya ada benarnya juga. Andai Faris tidak selingkuh, pasti ia masih bisa tinggal di rumah mewah itu. Karena disalahkan semua orang, Faris pun diam menunduk, sebenarnya ia juga merasa kalau dirinya salah. Tapi ia mau bagaimana lagi? Lelaki mana yang tak tergoda jika disuguhi dengan bok asteris semok dan dada montok. Dan ternyata lagi, goyangan Sari sungguh hot. Itulah yang membuat Faris terklepek-klepek dengan mantan pacarnya itu. Sari walau tidak secantik istrinya, tetapi kalau soal memuaskan di atas ranjang, Sarilah juaranya. Faris, bukankah kamu pernah bilang kalau kamu beli rumah untuk Sari? Cepat katakan di mana alamatnya, kita yang akan menempatinya karena ibu sudah tidak punya banyak uang lagi. Sudah tidak sanggup bayar motel lagi, kata Bu Siti. Ya, tujuan awalnya ke penjara adalah untuk meminta alamat rumah yang telah dibeli sang putra beberapa bulan yang lalu. Mendengar ucapan sang ibu, barulah Faris mengangkat kepalanya dan memandang ibunya. Ada di kawasan X Bu. Rumahnya berlantai 2, cukup besar jika untuk tempat tinggal kita semua. Jawab Faris yang baru teringat dengan rumah yang dibelinya. Tapi Faris baru ingat, kalau kunci rumah tersebut ada di rumahnya Alia, ia menyimpan kunci rumah itu di laci di samping tempatnya tidur. ASIAALLLL. Mata Bu Siti pun berbinar mendengar perkataan putranya, akhirnya ia akan kembali tinggal di sebuah rumah bagus, walau tidak semewah rumah sebelumnya, setidaknya itu lebih baik ketimbang ia kembali ke kampung dan kembali tinggal di rumah reot yang hampir roboh itu. Tapi Bu, kunci rumahnya ada di rumah mewah itu, kusimpan di laci di samping tempatku tidur. Lanjut Faris lagi. 56. Senyum Bu Siti pun luntur seketika. Lalu, gimana ini? Gimana cara kita ngambilnya? Masuk saja kita tidak diperbolehkan, kata Bu Siti mulai gusar. Bayangannya untuk tinggal di rumah bagus terancam sirna. Lagian, kenapa kamu itu bodoh sekali Faris? Kenapa pula kau menyimpannya di rumah itu? Aturan kamu berikan pada ibu. Sehingga ibu akan simpan di dalam tas yang jika pergi selalu ibu bawa. Umpat Bu Siti menatap kesal pada putra kebanggaannya itu. Ya mana tahu kalau begini jadinya Bu, rencana awalnya kan itu rumah untuk tempat tinggalnya Sari setelah kami menikah. Ibu kan ngotot sekali tidak mau pindah dari rumah mewahnya Alia. Andai dulu ibu mau, pasti Alia akan memberikan sebuah rumah untuk ibu tinggali. Balas Faris yang tidak mau disalahkan. Kamu kok malah nyalahin ibu sih? Harusnya kamu mikir gimana caranya untuk kita bisa tinggal di rumah yang kamu beli tanpa harus mengambil kunci di rumahnya Alia. Sarkas Bu Siti. Sedangkan Pak Bandi dan yang lain hanya diam menyimak pertengkaran antara ibu dan anak itu, malas jika ikut menyahut, pasti ujung-ujungnya disalahkan juga oleh Bu Siti yang selalu merasa benar.
Faris pun terdiam. Cek. Fahri berdecak kesal. Kalian ini bodoh sekali sih, meributkan sesuatu yang sebenarnya gampang. Tinggal datang saja ke rumah itu sambil bawa tukang kunci, bobol saja itu kunci rumah lalu ganti kunci rumahnya kan beres. Celetuk Fahri. Bu Siti pun mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali, sedetik kemudian bibirnya tersungging. Kamu pintar sekali Fahri. Ah, kenapa tidak terpikirkan oleh ibu ya? Hahaha. Ujar Bu Siti yang langsung berubah sumringah. Faris nampak mengangguk-anggukan kepalanya, ide kakaknya dirasa boleh juga. Sedangkan Pak Bandi dan Farah juga mulai tersenyum, akhirnya mereka akan mendapatkan tempat tinggal lagi. Waktu berkunjung sudah selesai. Tegur Pak Polisi. Oh iya Pak, ini kami juga sudah selesai, jawab Bu Siti yang senyumnya masih belum luntur dari wajahnya. 57. Sudah ya, Ibu Bapak dan Farah pulang dulu, setelah ini kami akan OTW ke rumahmu itu, kata Bu Siti berpamitan. Tunggu Bu, makanan untuk kami mana? Masa kesini tidak bawa apapun untuk kami makan? Sela Fahri. Bu Siti pun nyengir. Ibu lupa, nanti deh kalau berkunjung lagi ke sini, Ibu pasti bawain kalian makanan. Jawab Bu Siti enteng. Fahri pun mendengus, lalu paedahnya datang menengok apa. Sudahlah tidak bisa menebusnya keluar, ini bawa makanan pun tidak. Cek, menyebalkan. Yah Bu, padahal Sari sudah mengharap kalau Ibu bawa sesuatu untuk kita, ia bosan makan oseng kacang dan tempe setiap hari di sini. Ucap Faris yang juga ikut mengeluh. Udah tenang aja, nanti Ibu bakalan bawain makanan jika datang lagi ke sini, tadi lupa. Ucap Bu Siti sambil mengibaskan tangannya. Waktu habis, kalian harus kembali ke dalam, tegur Pak Polisi yang sudah berada di belakang Faris dan juga Fahri. Sudah sana, Ibu balik dulu, janji besok-besok bawain bubur ayam sama peyek. Ujar Bu Siti. Akhirnya Faris dan Fahri pun dibawa kembali ke dalam sel dengan wajah yang murung. Harapan untuk dibebaskan dengan uang jaminan sepertinya tidak akan terkabul. Sedangkan mereka sudah tidak betah tinggal di dalam penjara. Sedangkan di sisi lain, Alia tengah menyiapkan semua berkas untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Setelah semuanya sudah terkumpul dalam satu map, Alia pun turun ke lantai bawah, di mana semua keluarga besar tengah menunggunya. Hari ini juga Alia akan ikut pulang ke rumah orang tuanya. Ini Pak, semua berkas yang dibutuhkan sudah ada di dalam map ini, termasuk semua bukti juga sudah kumasukkan. Ujar Alia menyodorkan map tersebut pada papanya, yaitu Vano. Vano menerima map tersebut. Biar Hans yang akan mengurusnya, sekarang kita pulang ke rumah, kata Vano. Alia mengangguk saja, lalu ia pun dirangkul sang mama Aisyah, dan mamanya itu menuntunnya untuk jalan keluar dari rumah ini. Alia pun dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. 58. Kak. Mas, mana makanannya? Todong Sari saat suami dan kakak iparnya melewati selnya. Karena Sari seorang wanita, jadi ia dipisahkan dari Faris dan juga Fahri. Sari ditempatkan di sel yang dimana di dalamnya wanita semua. Faris pun berhenti sejenak, lalu menggeleng lemah. Ibu gak bawa apa-apa Sar, lirih Faris. Sari pun nampak kecewa mendengarnya, padahal ia sudah sangat berharap akan mendapatkan makanan enak yang dibawakan oleh mertuanya, seperti penghuni lapas yang lain jika dikunjungi keluarga akan mendapatkan kiriman makanan. Sari bosan dengan makanan yang disediakan di penjara, yang makanannya itu-itu aja, padahal baru 3 harian ia ditahan, tetapi sudah mengeluh bosan. Sabar ya,
Tahan dulu ngidamnya, tadi ibu lupa bawain sesuatu untuk kita dan Jarenji nanti kalau kesini lagi akan bawain kita bubur ayam. Ujar Faris berusaha menghibur istri barunya. Cek. Sari pun berdecak. Bubur ayam. Paling gak ayam geprek atau bebek bakar lah mas, ini malah bubur ayam yang harganya murahan. Sembur Sari kesal. Sudah cepat jalan, dan masuk ke selmu. Tegur Pak Polisi yang sedari tadi di belakang Faris. Faris mengangguk. Sudah dulu ya. Kata Faris kemudian ia kembali berjalan dan menuju di mana selnya berada.